Oke teman-teman, balik lagi di Garasi Unit TV. Ini kali ini kita punya satu unit yang cukup unik, yang menurut saya sih desainnya sih oke ya, atau kontroversial. Ini satu unit Suzuki Arashi warna ungu putih. Kenapa saya bisa sebut kontroversial? Mungkin di zaman tahun-tahun 2006 sampai 2008 itu motor bebek kan ya sudah, cuman motor bebek, lampunya di atas dengan sayap, velgnya juga velg Ruji, semuanya standar lah. Nah, tapi Suzuki berani menggebrak pasar di kala itu dengan menaruh lampu utama di bagian dada. Juga stay-nya ditaruh di atas batoknya sini, teman-teman. Nah, nggak tahu sih maksudnya waktu itu juga kenapa desain motor Suzuki itu menurut saya sih unik-unik, teman-teman. Unik-unik dan juga bandel gitu. Ini lampu depan ini, kita lihat. Lampu depan ini. Nah, ini mirip desainnya seperti GSX-R kalau tidak salah. Kita zoom. Nah, ada dua, yang satu buat utama, yang satu buat jarak jauh. Bisa disebut baby GSX-R nih, teman-teman. Cuman beda komplikasi mesin saja. Sebetulnya si Arashi ini basisnya sih sama dengan Shogun 125 FD. Cuman beda dari sini, teman-teman. Nah, aku tunjukin. Nah, ini dari sini sampai di sini kita buang terus. Nah, dari sini ke belakang 125 FD. Basisnya mesin juga sama, cuman mungkin setahu saya cuman berbeda di kubikasi mesin. Kubikasi mesin ini sama 125 cc. Mungkin cuman beda di rasio dan karburator. Karburatornya dia pakai Venturi 39. Ya, which is 1 mm lebih gede daripada Shogun FD ya. Ya, sepengalaman saya melihara ini motor sih, ya paling cuman ganti oli, filter oli, ya sama servis-servis ringan, bersih-bersih karbu dan lain-lain sih. Ya overall sih unit ini nggak pernah rewel sih, teman-teman. Ya mungkin karena kualitas Suzuki yang ya nggak usah diragukan lagi lah. Kualitas Suzuki yang bagus juga, ya bandel lah. Unit yang saya miliki ini cuman ganti velg aja, teman-teman. Saya pakai velg replika sprint ya, ini palang 6, dibalut ban Maxxis Victra, depan ukuran 80, belakang 90, 80. Ya kekinian lah. Kalau aslinya sih masih velg Ruji itu, teman-teman. Kekinian juga dipandang juga jadi lebih manis lah kalau saya bisa lihat. Kalau bisa teman-teman lihat juga mungkin pendapat dengan saya, desainnya juga asik. Lama-kelamaan juga enak nih motor dipandang ya. Katanya sih saat ini lagi banyak dicari nih Arashi. Harganya juga mulai agak naik nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini knalpot, ini saat ini juga banyak diburu juga. Selain suaranya yang pulen, mungkin ngebas ya. Suaranya ngebas, enak, pulen gitu. Juga desainnya sporty. Suaranya ya enak lah. Dan ini harganya juga mulai tinggi nih, teman-teman. Ini punya saya ini cuman shock belakangnya ini pakai punya FD, teman-teman. Aslinya sih warna merah, sama seperti SP series. Kita cek instrumen clusternya. Kita kontak on. Kita lihat ya. Mati.
biasa kelemahan si Arazi FD itu di sini teman-teman. Kadang-kadang suka nyantol, nggak tahu kenapa ini. Oke, lanjut. Ini sudah digital semua teman-teman. Desainnya sih sporty. Nah, minusnya kalau misalkan sering kena sinar matahari dan hujan, ini bagian odometer dan indikator bensin sering kebakar kena cahaya matahari atau biasa disebut sunburn gitu. Tapi alhamdulillah punya unit kami masih ciamik ya, masih rapi semua. Kalau sama FDC paling backgroundnya aja sih yang beda. Kalau ini kan kalau menurut saya sih lebih sporty gitu. Kuncinya kayak gini teman-teman. Simple ya. Kalau zaman dulu sih dari dealer itu dikasih tiga anak kunci seperti ini teman-teman. Setahu saya di bawah 2010 Suzuki masih ngasih konsumennya 3 anak kunci. Simple banget. Asik ya desainnya. Kalau dilihat lama-lama juga ya enak lah. Cuman yang mungkin kontroversi ya ini lampu di bagian dada ini. Tapi kalau dilihat dari desain-desain motor sekarang pun juga semua di bagian sini teman-teman. Iya kan? Kayak apa coba, Honda Beat, Vario, mungkin ya Matic semuanya. Terus apa lagi? Ya kalau yang tahu mungkin boleh komen di bawah ya. Atau mungkin ada pengalaman unik sama si Suzuki Arazi. Teman-teman yang masih melihara, suka dukanya apa, bisa sharing-sharing di bawah ya teman-teman. Oke, cukup review saya dari si Suzuki Arazi ini. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya. Support channel ini terus yang masih newbie. Terima kasih. Salam unik.